Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoit akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Polisi gerebek kurir narkoba di salah satu hotel di Medan. Bayi kembar Siam operasi pemisahan di RS Adam Malik Medan. Danau pembuangan limbah di Simalungun jadi taman edukasi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang semut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Tim gabungan Satuan Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan membongkar penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 400 gram di salah satu kamar hotel di Medan. Inilah detik-detik penyergapan yang dilakukan personil kepolisian terhadap anggota sindikat pengedar narkoba di salah satu kamar hotel di Medan Selasa malam. Dalam penyergapan tersebut, petugas berhasil menangkap 4 tersangka, masing-masing Iswanda, Syarboini, Tarmizi, dan Iksan yang merupakan warga Aceh. Barang bukti yang disita petugas disembunyikan di dalam sol sepatu dan sendal. Rencananya akan diantar ke Jakarta dalam waktu dekat melalui Bandara Kuala Namu. Sebanyak 4 orang tersangka di salah satu hotel di Kota Medan, yang mana keempat tersangka tersebut adalah warga dari provinsi tetangga, dari warga dari Aceh Utara. Itu di dalam sol sendal, yang mana sol sendal itu dibuka dulu, dimasukkan narkotikanya, baru kemudian dijahit. Rencananya akan mereka bawa melewati melalui pesawat udara. Keempat tersangka pun langsung diboyong ke Mapolrestabes Medan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keempatnya mengaku akan membawa serbuk haram tersebut ke beberapa lokasi di Pulau Jawa dengan masuk dari bandara di Jakarta. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai berhasil meringkus 2 orang pelaku begal dari tempat persembunyiannya. Seorang pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Inilah 2 orang pelaku pencurian dengan kekerasan yang membegal dan melukai korban serta membawa lari sepeda motor korbannya. Kedua pelaku begal sadis ini masing-masing berinisial MR, berusia 30 tahun, yang merupakan warga desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, dan SS, berusia 30 tahun, warga Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kedua pelaku beraksi pada Senin 11 Januari 2012 kemarin. Korban Muhammad Aris Maulana hendak pulang ke rumahnya di desa Tanjung Beringin. Korban saat itu sedang melintas di jembatan desa Pematang Kuala, dihentikan oleh kedua pelaku. Selanjutnya secara brutal korban dipukuli dan mengambil sejumlah barang berharga milik korban berupa 2 unit handphone, jam tangan, jaket, serta sepeda motor. Menurut Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai AKP Pandu Winata, kedua pelaku melakukan aksi perampokan dengan kekerasan terhadap korbannya. Kedua pelaku diamankan di lokasi berbeda dan seorang pelaku harus dihadiahi timah panas karena melawan dan berusaha melukai petugas. Jadi kejadian hari Senin ya tanggal 11 Januari 2021 di mana korban ini dirampok oleh begal ya. Jadi dipukuli ya, ditendang, diinjak-injak, kemudian motor daripada korban dibawa kabur oleh 2 orang pelaku spesialis pencurian kekerasan. Ya, kemudian berdasarkan informasi dan penyelidikan di lapangan, tim kami Skorpion Satreskrim Polres Serdang Bedagai pada hari Rabunya ya, selang 2 hari tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 13.00 kami berhasil mengamankan 1 pelaku ya, yaitu atas nama alias Omeng ya, di daerah Tanjung Beringin. Kemudian dari pengembangan kami malamnya sekitar pukul 21.00 berhasil menangkap juga Kendong alias Kendong ya. Jadi kita berhasil mengamankan di sebuah warung di daerah Teluk Mengkudu ya. Jadi kita
lakukan tindakan tegas juga ini karena pelaku pada saat kita amankan melawan petugas dan berusaha melukai petugas. Jadi kita lakukan tindakan tegas terukur. Dari tersangka barang bukti apa aja yang diamankan? Barang bukti ada handphone, ada 2 unit motor, 1 milik pelaku, 1 milik korban kita sudah amankan. Kemudian ada sebilah parang ya, yang sering dibawa oleh si Gendong. Kedua pelaku ini dikenakan pasal berapa? Kita jerat pasal 365 pencurian kekerasan, maksimal ancamannya 12 tahun penjara. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku telah ditahan di Mapolres Serdang Bedagai. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, sepeda motor milik seorang ustadz yang juga imam tetap di salah satu masjid di Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara, raib digondol pencuri. Aksi pencurian sepeda motor tersebut berhasil tertangkap kamera CCTV milik masjid. Sepeda motor milik imam tetap Masjid Jami Asy Syakirin Deli Tua raib digondol pencuri. Saat kejadian, Ustadz Teguh bersama jemaah lainnya sedang melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Salah seorang dari 2 pelaku tersebut masuk ke halaman masjid dan berpura-pura mengambil wudhu di kamar mandi. Melihat seluruh jemaah sedang melaksanakan sholat di rakaat pertama, pelaku mencongkel kunci kontak motor milik korban. Setelah berhasil mencongkel induk kunci dengan kunci letter T, para pelaku kemudian kabur. Aksi pencurian sepeda motor tersebut berhasil tertangkap kamera CCTV milik masjid. Foto pelaku yang diduga sering melakukan aksinya dipampang di papan informasi milik masjid. Pengurus masjid Abdul Lubis mengatakan, aksi pencurian di masjid ini bukan pertama kali terjadi. Para pelaku sudah tidak merasa takut melakukan aksinya meski masjid berada tidak jauh dari Polsek Deli Tua. Kasus ini sudah dilaporkan oleh korban dan pihak masjid ke Polsek Deli Tua agar pelakunya bisa tertangkap. Pura-pura masuk ke kamar mandi, udah keadaan lihat kanan, orang nggak ada, dia pura-pura duduk di kursi tempat sepeda motor tadi. Betul sudah nggak ada lagi orang, tengok kiri ke kanan, dia langsung mengambil T-nya dari satunya, langsung putar agak pasti kan, dan pakai kuat tangan langsung disorong ke arah pasar, keluar dari parkir engkol, langsung lari ke kereta imam tetap masjid sini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, bayi kembar siam asal Kabupaten Labuhan Batu bernama Adam dan Aris menjalani operasi pemisahan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Operasi pemisahan bayi kembar siam di bagian dada dan perut ini merupakan keempat kalinya sepanjang sejarah Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Operasi pemisahan bayi kembar siam bernama Adam dan Aris dilaksanakan di ruang operasi Gedung Sentral Medical Unit, Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Hingga Rabu sore, operasi masih berlangsung. Bayi kembar buah hati pasangan Supono dan Nur Rahmawati menjalani pemisahan di bagian dada dan perut, hingga pemisahan perlengketan beberapa organ di dalamnya, terutama hati dan saluran pencernaan. Bayi kembar siam sebelum dioperasi dalam keadaan sehat dengan berat badan total sekitar 16 kg. Keduanya lahir di RS Haji Adam Malik pada tanggal 9 Desember 2019 lalu. Kondisi bayi saat ini cukup sehat, tumbuh kembangnya juga cukup baik, bahkan sudah bisa berjalan. Operasi melibatkan sekitar 50 tenaga medis yang terdiri dari beberapa dokter subspesialis, terutama dokter spesialis bedah anak, dokter spesialis anestesi pediatrik, dan dokter spesialis anak. Operasi kali ini menggunakan protokol kesehatan. Seluruh tim yang terlibat langsung dalam operasi menggunakan alat pelindung diri dan juga dilakukan swab untuk screening COVID-19.
Hanya baru bisa menyampaikan saat ini operasi masih berlangsung. Operasi pemisahan masih berlangsung. Mohon doa, dukungan, doa restu dari seluruh masyarakat ya, dari wartawan. Juga kita berharap ini supaya berlangsung, mudah-mudahan tadinya memang kita mau tadi siang ya, konferensi mungkin ada kendala sedikit, baru bisa sore ini kita laksanakan. Mungkin ada pertanyaan aja langsung kali. Dari mulai jam berapa nih dok operasinya dok? Kita mulai operasi jam 8. Jam 8 pagi kita sudah start sesuai rencana. Tapi memang tidak ada kendala yang berarti lah sampai saat ini. Sudah berjalan berapa persen kira-kira dok? Bisa masih berlangsung terus, masih berlangsung. Dok, tadi ada kekurangan darah dok ya? Ya itu pasti sudah kita antisipasi soal kekurangan darah. Dari kemarin kita sudah siapkan 16 bag darah golongan darah B. Alhamdulillah itu dari teman-teman juga, dari dokter-dokter di sini, dari tenaga kesehatan kita di sini yang menyumbang darahnya. Ada kendala kira-kira dalam operasi kali ini? Sampai saat ini belum ada laporan kendala. Tapi ini kan namanya, apalagi nanti post-opnya itu perawatannya harus di ruang intensif ya. Jadi kita paling tidak pemantauannya memang di awal-awal itu di 3x24 jam pertama itu memang sangat ketat pemantauan. Jadi mungkin laporan kita tidak bisa memberikan data yang pasti seperti apa kondisi bayi. Karena hari ini saya laporkan, jangan-jangan 5 menit lagi berubah itu kondisinya. Operasi pemisahan bayi kembar Siam Adam dan Aris menjadi yang keempat kalinya dilakukan di RS Haji Adam Malik. Sebelumnya, tim dokter dari rumah sakit ini sudah berhasil memisahkan bayi kembar Siam asal Aceh Timur pada tahun 2005, dari Asahan pada tahun 2017, dan dari Tapanuli Utara pada tahun 2019. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, perkara saling lapor antara Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir Robinson Sitorus dan cucunya terus berlanjut dan memasuki babak baru. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Kriminal Umum melaksanakan gelar perkara terbuka dengan menghadirkan kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Perkara yang ditangani Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Utara ini memanggil Kajari Toba Robinson Sitorus yang dalam hal ini sebagai pelapor dan cucunya, Jojor Sitorus sebagai terlapor, dalam agenda gelar perkara secara terbuka atas laporan Kajari Toba dengan dugaan penggelapan dan penipuan uang sebesar 600 juta rupiah. Namun dalam hal ini Kajari Toba tidak hadir dan dikuasakan oleh kuasa hukumnya. Jojor Sitorus selaku terlapor yang merupakan cucu Kajari Tobasa, didampingi kuasa hukumnya Roni Prima Panggabean dan John Ferianto Sipayung, terlihat memenuhi panggilan Subdit 3 Jatandras Polda Sumatera Utara dalam gelar perkara secara terbuka yang diminta oleh pihak terlapor. Dalam gelar perkara yang dilaksanakan tersebut, uang yang dituduhkan kepada terlapor yakni Jojor Sitorus terbantahkan secara fakta hukum, karena tidak ada satupun dalam transaksi rekening tersebut atas nama Kajari Tobasa Robinson Sitorus. Kuasa hukum terlapor Roni Panggabean meyakini Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara telah bekerja secara profesional untuk melakukan gelar perkara secara terbuka atas permintaan mereka selaku pihak terlapor. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik telah memfaktakan perkara tersebut dengan terang benderang. Roni yakin Polda Sumatera Utara telah bekerja secara profesional dalam menangani perkara yang sedang berlanjut ini. Yang tadi kita gelar perkara terbuka, pertama sekali kami berterima kasih kepada Dirkrimum Kepala Polda Sumatera Utara atas gelar perkara terbuka yang dimohonkan kepada kami dan dikabulkan. Dan tadi sudah secara terang benderang, semua sudah difaktakan sesuai fakta hukum mulai dari awal sampai akhir terkait kronologis tersebut. Bang, sebenarnya kasus ini sudah berjalan seperti apa nih Bang? Jadi kasus ini kan klien kami terus dilanjutkan ke peningkatan ke penyidikan. Namun dalam hal ini sebelum kami juga mengajukan jika gelar perkara secara terbuka. Dalam hal ini kami memohon agar semua fakta hukum itu secara terang benderang dan terbuka sehingga tidak ada yang ditutupi dan kita mengetahui secara apa menjadi faktanya, apa yang menjadi dan apakah niat jahatnya, apakah ada perbuatannya, itu saja. Dengan ini sudah terbuktikan, kami yakin dan percaya Polda Sumatera Utara, Dirkrimum, seluruh jajarannya mampu memfaktakan ini dengan objektif.
Sementara itu, kuasa hukum pelapor Jimmy Teja mengaku gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Polda Sumatera Utara ini berjalan lancar, meski gelar perkara tersebut atas permintaan pihak terlapor. Dirinya mempercayai perkara tersebut dapat terang benderang dalam penetapan tersangka, karena kasus tersebut telah naik statusnya menjadi sidik. Jari Toba ya Pak, dengan si terlapor Jojo Pak. Ini seperti apa Pak? Tadi Pak. Jadi gelar perkaranya itu lancar ya. Kami apresiasi lah kepada Polda Sumut telah melakukan gelar perkara itu, walaupun itu atas permintaan dari pihak terlapor. Sepanjang itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami hadir sebagai kuasa hukum, kami hadir. Kemudian semuanya lancar dan kami percayakan sepenuhnya kepada pihak penyidik, ya kan? Karena kasus ini kan sudah naik sidik Pak. Kalau kita lihat dalam hukum acara pidana, kalau suatu perkara ini sudah naik sidik, berarti sudah ditemukan perbuatan pidananya. Nanti tergantung kepada penyidik bagaimana dia barang bukti yang dikumpulkan dan sebagainya membuat perbuatan pidana itu ya terang benderang untuk menetapkan tersangka. Sebelumnya diberitakan Kajari Tobasa Robinson Sitorus melaporkan cucunya Jojor Sitorus atas kasus dugaan penggelapan uang senilai 600 juta rupiah. Sementara uang 600 juta itu disebut advokat terlapor telah dikembalikan kliennya melalui transfer ke rekening milik orang lain. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, puluhan rumah di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun sudah hampir 2 bulan terendam banjir dengan ketinggian air 1 meter. Meski sudah dilakukan penyedotan air oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, air juga tidak surut dikarenakan rusaknya drainase. Akibat peristiwa ini, banyak warga mengontrak rumah hanya untuk tempat mengungsi. Beginilah kondisi pemukiman warga Gang Subur, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun yang masih digenangi air sejak 4 Desember 2020 lalu. Puluhan rumah masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter atau sepinggang orang dewasa. Akibat peristiwa ini, sebagian rumah banyak ditinggal warga dan terpaksa mengungsi dengan mengontrak rumah dan menumpang di rumah keluarga mereka. Kejadian ini bermula akibat luapan Sungai Deli dan hujan deras di Kota Medan pada Desember 2020 lalu. Air sempat surut sekitar 2 hari, namun karena curah hujan yang terus tinggi, volume air terus meningkat, sehingga banjir kembali terjadi dan tak kunjung surut. Banjir ini sudah hampir 2 bulan lamanya. Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sendiri telah melakukan penyedotan, namun juga tidak surut. Diduga penyebabnya karena kerusakan drainase sehingga air yang menggenang tidak mengalir ke sungai. Ini banjirnya udah berapa lama nih? Banjirnya udah sekitar hampir 2 bulan. Ya kalau bisa ya cepatlah, macam anggota DPR, macam pemerintah tolong cepat diatasi lah. Jangan pas banjir, nanti banjir orang PU sedot lagi, banjir sedot lagi, kan kasihan juga. Kalau bisa cepatlah diselesaikan aliran paritnya ke sungai, biar cepatlah biar nggak ada kena penyakit juga, karena rata-rata di sini udah kena penyakit kulit. Kalau di keluarga kan, mudah-mudahan jangan sampai ke anak-anak juga kan kena penyakit diare, ada juga yang diare. Tapi kalau masih orang dewasa, kalau anak-anak belum kena diare, karena kan orang tuanya kan teliti. Kalau bisa cepat dituntaskan lah masalah parit ini. Tetap, pokoknya gitulah, itu aja nggak ada, itu aja saya bilang. Kak, ini kan sudah lama 1 bulan, hampir 2 bulan. Ya. Artinya ini permasalahan sebenarnya apa yang terjadi Kak, genangan air ini gitu? Kok kira-kira? Ini genangan air ini karena aliran paritnya tersumbat. Aliran parit mau ke sungai itu tersumbat, jadi nggak bisa ngalir ke sungai. Itu aja, cuman itulah yang saya bilang kalau bisa cepat diselesaikan aliran parit inilah, karena kan kalau lama-lama kan kasihan juga kita di sini kan, ya kena penyakit lah yang pastinya, nggak jauh-jauh tuh pasti kena penyakit ya, macam sampah besar aja jadinya kan. Pokoknya kalau jangan pula nanti lama-lama orang PU ngerjakan parit, pas banjir sedot lagi kan nggak enak juga, kasihan juga orang PU kan kerja lama-lama yang nyedot itu. Kalau bisa cepat diselesaikan aliran parit itu aja yang nggak ada lagi.
Akibat peristiwa ini, warga mulai khawatir dengan kondisi kesehatan anak-anak yang berada di lokasi yang terancam mengidap penyakit diare dan kutu air. Warga berharap pemerintah Kota Medan dan DPRD segera mengatasi permasalahan ini. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Indah dan asri, dua kata ini cocok menggambarkan sisi danau buatan yang berlokasi di areal perkebunan PT Bridgestone, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Simalungun, Sumatera Utara. Danau buatan yang indah dan menawan tersebut sebelumnya merupakan tempat pembuangan limbah, namun kini telah diubah menjadi Taman Edukasi Flora dan Fauna. Danau buatan tersebut memiliki daya tarik sendiri untuk bersuah foto di sekitarnya. Airnya yang jernih kebiruan dan didukung pepohonan karet, ternyata merupakan tempat pembuangan limbah dari PT Bridgestone. Danau buatan yang tadinya diperuntukkan untuk air limbah, kini dijadikan Taman Edukasi Flora dan Fauna untuk generasi muda. Tempat ini mulai ramai didatangi pengunjung. Biasanya masyarakat memanfaatkan hari liburnya keluar daerah. Akan tetapi, tidak bagi masyarakat Dolok Batu Nanggar. Mereka memanfaatkan lokasi yang lebih dikenal sebelumnya areal limbah PT Bridgestone. Kini Taman Edukasi ini banyak dikunjungi warga, terlebih kaum milenial untuk menghabiskan waktu bersantai di pinggir danau buatan tersebut. Udara yang segar dan sejuk, serta angin sepoi-sepoi dan nyanyian burung mengisi keindahan danau buatan tersebut. Menurut warga yang datang menikmati keindahan danau buatan ini, tempatnya sangat cocok bagi kalangan milenial untuk menghabiskan waktu bersantai dan berfoto. Mereka berharap adanya penataan lokasi serta penyediaan sarana tempat duduk bagi para pengunjung yang datang. Tujuan kalian sini ngapain ini? Ya nggak ada untuk ngerileksin otak gitu biar tenang. Oh gitu, tempat yang lain rupanya nggak ada gitu? Ya. Ada sih, cuman destinasi di sini lebih enak gitu untuk kita berrelaksasi, menenangkan. Ya kalau kita stres lagi banyak pikiran tuh kuliah, jadi kita berrelaksasi di sini. Sangat menikmati tentunya tempat ini. Ya sangat nikmati kali untuk kita foto-foto, membuat karya-karya pun juga cocok nih di sini, destinasi di sini. Seperti karya apa gitu? Sebenarnya kita membuat sebuah movie pendek untuk YouTube, membuat video-video sinematik bisa di sini. Oh gitu ya. Soalnya kami punya YouTube sendiri. Oh begitu ya. Oke. Kemarin juga hunting di sini kan foto-foto. Terus ada yang nanya itu di mana gitu. Terus ya dijawab lah di limbah yang di Bridgestone itu, kok kami bilang gitu lah. Jadi respon banyak yang datang ke sini juga. Oh jadi menurut kalian ini bakal jadi tempat yang ramai atau bagaimana untuk pengunjung? Kalau menurut aku sih Om, ini pasti akan menjadi destinasi yang sangat ramai kemungkinan karena banyak sekali dari tim kita, karena kita kan juga hobi foto, hobi juga membuat shoot movie, hobi juga untuk membuat video-video yang lainnya, dan itu kan publik gitu kan, jadi mungkin banyak nanti yang akan orang-orang luar dari Simalungun akan datang kemari. Oke, jadi harapan kalian apa kepada pihak pengelola ini untuk fasilitas mungkin? Oke, harapan dari saya Om ini tolonglah ini ya bangku-bangku itu kita tambahin lagi agar supaya nanti jika ada tamu ada yang datang itu bisa lebih menikmati di daerah sini gitu. Jadi bisa dibilang lebih menyantai lah di sini, menikmati lah suasana di sini. Oke. Tahun ini di tahun 2020 Desember tepatnya kita bersihkan ini, bangun, dan tujuannya untuk taman edukasi. Itu pohon-pohonnya langka itu kita tanam ulang di sini, kita tata ulang dengan harapan satwa-satwa yang sudah pernah ada di sini kembali. Nah, lebih jauh, ini adalah tempat resapan air. Ini air tidak pernah surut karena ini ada mata air. Jadi ini daerah resapan, kalau hujan kita bisa tampung di sini semua. Ini harapan kita ini bisa jadi tempat wisata orang-orang sekitar sini yang mungkin bingung mencari tempat wisata, tempat duduk-duduk yang enak sore-sore. Nah, itulah dari saya.
Oke, lalu kira-kira pohon apa saja yang ditanam di dalamnya untuk penghijauan? Ada pohon raja ya, di sini kita kasih ikon pohon raja, dan kemudian pohon ulin, ada pohon sungkai, ada pohon jabon. Nah, inilah kira-kira sekitar gitulah. Nah, di kolam 4 kita tanam itu keliling pohon tabebuya. Jadi saya mau ciptakan di sana tuh seperti taman nanti seperti sakura. Karena di sini kan Bristol, orang Jepang ya. Jadi nanti bunga semua seperti di Surabaya kan ada pohon tabebuya. Nah, jadi mereka lebih enak di sana nanti nongkrong. Oke, jadi kira-kira persiapan apa saja yang bisa diantisipasi ke depannya apabila tempat ini jadi booming gitu kepada masyarakat luas untuk dijadikan tempat untuk refreshing, kira-kira begitu? Ya, kita siapkan seperti tempat parkir yang paling utama, dan kemudian tong sampah lah supaya masyarakat tidak buang sampah sembarangan. Terutama sampah-sampah plastik. Kalau organik nggak apa-apa sih. General Manager PT Bridgestone Gatot Adrianto mengatakan, sebelumnya tempat tersebut merupakan tempat pembuangan limbah ramah lingkungan. Kemudian, taman edukasi ini ditata kembali dengan ditanami berbagai pohon untuk kenyamanan dan keramahan lingkungan. Dirinya berharap masyarakat dan pengunjung yang berwisata dapat menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan kepala lingkungan di Kecamatan Medan Labuhan Rabu pagi mengajak warga untuk peduli lingkungan dengan menggelar aksi mencabut spanduk dan paku yang menempel di batang pohon. Aksi menjaga paru-paru kota ini dapat memberi contoh kepada generasi muda untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga kelestarian pohon. Sebanyak 57 orang kepala lingkungan di 6 kelurahan di Kecamatan Medan Labuhan hadir untuk menjaga lingkungan dengan menggelar aksi mencabut spanduk dan paku yang menempel di batang pohon di sepanjang Jalan Kolonel Yos Sudarso, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Dalam aksi menjaga lingkungan ini, pihak kecamatan mengerahkan kepala lingkungan yang mengajak masyarakat untuk ikut membersihkan spanduk dan paku yang menempel di batang pohon kayu mahoni dengan menggunakan alat linggis dan martil. Hal ini guna menyelamatkan kerusakan pepohonan, mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan industri. Camat Medan Labuhan mengatakan, selain fokus membersihkan spanduk dan paku yang menempel di batang pohon, diharapkan kegiatan ini menjadi motivasi terhadap generasi muda untuk berperan aktif menjaga kelestarian pohon dan keindahan kota. Dalam rangka memperingati Hari Pohon atau Berjuara Sedunia, yaitu kami menyebar di beberapa kelurahan dan juga beberapa jalan protokol. Yang pada saat ini yang kami utamakan jalan protokol untuk mencabut yang menempel-nempel di pohon, baik yang berbentuk akika dan sebagainya. Nah, harapan kita, upaya juga pemuda-pemudi di sini sama-sama menjaga, mendorong untuk berperan aktif juga. Mana tahu melihat, memantau, atau dibilang waktu jalan bisa kita cabut saja gitu ya. Yang dalam hal ini merupakan tidak mempunyai izin ataupun yang merusak pohon-pohon yang ada di Medan Labuhan ini khususnya. Kegiatan peduli dengan lingkungan khususnya menjaga pohon di inti kota dapat mencegah banjir dan mengurangi kandungan karbon dioksida serta melepas oksigen untuk kesegaran udara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Huta Soid, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.